Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep dasar studi hadis di mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Jadi anggota kami terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, saya Rizka Azizah dengan anggota saya Syaiful Rijal dan Dewi Putri Nur Aini dengan NIM yang sudah tertera di PPT kami. Baik, saya di sini selaku moderator pun juga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ialah pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis dalam tradisi ulama hadis atau Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, jika digabungkan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perawinya, seperti ilmu hadis as-sahih, ilmu al-musraf dan ilmu al-asma wa al-kunah dan lain-lain. Yang kedua ialah pembagian dalam ulumul hadis. Jadi di sini para ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi dua bagian, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Menurut Ibnu Al-Kahfi, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan. Seperti namanya sendiri ialah riwayah, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya, serta periwayatannya, dan menguraikan lafaz-lafaznya. Sedangkan ilmu dirayah sendiri ialah definisi yang bervariasi terhadap ilmu hadis riwayah ini. Akan tetapi apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan antara keduanya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yakni beberapa fadilah atau keutamaan mempelajari hadis. Yang pertama, wajah para penuntut ilmu hadis cerah atau berseri-seri. Dua, para penuntut ilmu hadis adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Tiga, mengadakan rihlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu hadis memiliki keutamaan yang sangat besar. 4. Mempelajari hadis memberikan manfaat dunia dan akhirat. 5. Mempelajari hadis sama kedudukannya dengan mempelajari Al-Quran. 6. Mempelajari dan meriwayatkan hadis lebih afdol dari berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang istilah-istilah tersebut. Pertama, sunnah. Sunnah secara etimologis berarti jalan yang lurus dan kesinambungan yang baik atau yang buruk. Contoh dari pengertian sunnah di atas diantaranya adalah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 55 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datang kepada mereka seperti jalan kehidupan umat-umat terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. 2. Khabar. Khabar menurut bahasa seperti al-naba, yaitu berita, sedangkan pengertiannya menurut istilah terdapat 3, yaitu A. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan, takrik, dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita dari selain Nabi. C. Khabar lebih umum daripada hadis.
Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi dalam kurung orang lain. 3. Atsar. Atsar secara etimologis berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologis terdapat dua pendapat, yaitu A. Atsar atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. B. Pendapat kedua menyatakan atsar adalah berbeda dengan hadis. Atsar secara istilah menurut pendapat kedua ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan atau perbuatan. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nur Aini. Saya dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran yang sering disebut dengan fungsi bayan takrir. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran yang disebut dengan bayan tasri. Hal yang demikian adalah seperti ketetapan Rasulullah SAW tentang haramnya mengumpulkan atau menjadikan istri sekaligus antara seorang wanita dengan makciknya.